Ini potret Vietnam di tahun 1970. Vietnam saat itu masih jadi salah satu negara termiskin akibat perang berkepanjangan sejak 1955 yang merusak infrastruktur, fasilitas publik, dan menghambat perekonomian Vietnam. Di tahun 1980-an, GDP per kapita warga Vietnam cuma 200 US dollar. Negara ini bahkan lebih miskin dari Zimbabwe, yang waktu itu GDP per kapitanya udah sekitar 600 US dollar. Saking sulitnya perekonomian waktu itu, 70% warga Vietnam hidup di bawah garis kemiskinan. Dan ini Vietnam saat ini. Pertumbuhan ekonomi Vietnam yang sangat masif, dan bahkan di tahun 2024, pertumbuhannya mencapai 7%, jauh di atas perkiraan pertumbuhan GDP negara-negara Asia Tenggara. Di tahun 2025, bahkan ditarget bisa sampai tumbuh 8%. Ini udah setara sama target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sampai sekarang masih jadi mimpi buat pemerintah. Kalau dibandingkan dengan tahun 2000, GDP Vietnam udah tumbuh 10 kali lipat. Makanya banyak ekonom yang berpendapat kalau Vietnam bakal jadi the next macan Asia. Vietnam sekarang dikenal sebagai negara favorit investor global di kawasan Asia Tenggara. Perusahaan raksasa global seperti Foxconn yang memproduksi Apple, Nike, Adidas, dan Pegatron, dan banyak perusahaan lainnya belakangan ini jor-joran investasi di Vietnam sampai miliaran US dollar. Vietnam kayak jadi negara yang spesial dibanding negara-negara lain di kawasan ini. Yang lagi ramai kemarin soal investasi Apple misalnya. Apple sejak tahun 2019 udah berinvestasi sampai lebih dari 200 triliun rupiah dan membangun lapangan kerja buat 200.000 karyawan di Vietnam. Tapi di Indonesia, Apple cuma investasi 16 triliun rupiah. Itu juga bisa dibilang setengah terpaksa demi bisa jual iPhone 16. Makanya, investasi Apple di Indonesia juga nggak penting-penting banget, cuma buat produk AirTag. Pertanyaannya, kenapa Vietnam bisa se-growing itu? Kenapa bisa jadi favorit investor global? Apa rahasia yang dilakukan pemerintah Vietnam? 6 Desember 1986, dalam Kongres Nasional Partai Komunis Vietnam ke-6, Nguyen Van Linh, Sekjen Partai Komunis Vietnam, mendeklarasikan reformasi ekonomi Doi Moi. Reformasi ini mengubah arah ekonomi Vietnam dari sistem ekonomi yang dikendalikan penuh oleh pemerintah alias terpusat jadi ekonomi pasar yang berorientasi sosialis. Langkah ini yang jadi titik balik pertumbuhan ekonomi Vietnam secara signifikan. Sebelum reformasi, Vietnam menghadapi banyak masalah ekonomi, produktivitas rendah, sistem yang gak efisien, dan perdagangan internasional yang sangat terbatas menyebabkan ekonomi mengalami stagnansi. Tapi semua berubah setelah reformasi. Vietnam, yang dulu hanya berdagang dalam lingkup kecil dengan banyak aturan ketat dan tarif ekspor-impor yang tinggi, mulai membuka diri untuk perdagangan dunia. Langkah besar ini diawali dengan mengurangi hambatan seperti tarif impor yang mahal, membuka pasar untuk barang dan jasa dari luar negeri, dan menawarkan berbagai insentif menarik bagi investor asing. Dengan membuka pintu selebar-lebarnya, Vietnam menciptakan peluang baru untuk terhubung dengan ekonomi global. Untuk memperkuat langkah ini, Vietnam secara aktif menandatangani berbagai perjanjian dagang internasional yang baru, yang memperluas akses ke pasar ekspor global sekaligus menarik aliran investasi asing atau FDI secara besar-besaran. Liberalisasi perdagangan ini jadi kunci lonjakan ekspor dan impor Vietnam yang drastis, mendorong pertumbuhan ekonomi mereka ke tingkat yang jauh lebih tinggi dan menjadikan negara ini jadi pemain penting dalam rantai perdagangan global. Dalam kurun waktu 2 dekade aja, nilai ekspor Vietnam yang semula hanya 293 juta US dollar naik puluhan kali lipat jadi 22 miliar US dollar. Selain itu, Vietnam juga beralih dari sebelumnya ekonomi berbasis pertanian jadi ekonomi berbasis industri manufaktur. Sejak reformasi Doi Moi, Vietnam jadi sadar kalau emang seharusnya sebuah negara kalau pengen tumbuh ekonominya secara signifikan harus beralih ke perekonomian yang berbasis manufaktur. Gak bisa cuma mengandalkan pertanian yang value added-nya rendah. Setelah mulai membuka diri dengan perdagangan dan investasi global, pemerintah Vietnam fokus buat menciptakan lingkungan yang mendukung industri, terutama industri manufaktur. Kombinasi regulasi yang mendukung, insentif investasi yang menarik, tenaga kerja berkualitas tapi murah,
dan pembangunan infrastruktur yang masif jadi kunci pertumbuhan industri di Vietnam. Kombinasi ini yang bikin Vietnam jadi negara yang seksi buat jadi tempat berinvestasi perusahaan global. Pemerintah berusaha menyederhanakan birokrasi, jadi memudahkan investor asing untuk mendirikan dan menjalankan bisnis. Selain itu, Vietnam juga menawarkan berbagai insentif pajak, seperti tarif pajak penghasilan perusahaan yang lebih rendah dari standar 20%, pembebasan biaya impor untuk aset tetap dan bahan baku, serta insentif sewa lahan. Dari sini aja kita bisa lihat kalau pemerintah Vietnam ini betul-betul jor-joran buat kasih insentif sesuai dengan kebutuhan investor demi tumbuhnya industri di negara ini. Gak berhenti sampai di situ, Vietnam juga unggul dalam hal kualitas tenaga kerja. Vietnam menghasilkan banyak lulusan yang terampil di bidang sains dan teknik, yang mendukung pertumbuhan industri teknologi tinggi seperti manufaktur elektronik, pengembangan perangkat lunak, dan energi terbarukan, tapi dengan kos atau biaya tenaga kerja yang sangat murah. Kalau dibandingkan dengan negara industri manufaktur raksasa seperti Cina, kos tenaga kerja di Vietnam ini hampir 2 kali lipat lebih murah. Tapi memang, secara produktivitas, tenaga kerja Cina masih jauh lebih produktif dibanding Vietnam. Ini bisa jadi karena tenaga kerja di Cina emang udah lebih terlatih, karena Cina udah lebih dulu dan lebih cepat dalam melakukan industrialisasi. Pemerintah Vietnam juga jor-joran dalam membangun infrastruktur buat memfasilitasi perdagangan dan meningkatkan konektivitas antar wilayah di Vietnam. Ini yang bikin supply chain industri di Vietnam efisien banget. Efisiensi investasi sebuah negara bisa dilihat dengan indikator yaitu indeks ICOR. Simpelnya, indeks ICOR ini menjelaskan seberapa besar investasi yang dibutuhkan sebuah negara buat menghasilkan sebuah output. Jadi semakin besar ICOR-nya, berarti dibutuhkan lebih sedikit investasi buat menghasilkan output. Berarti investasi di negara itu lebih efisien. Bayangkan kalau kalian misalnya mau bangun pabrik roti, dan kalian dikasih 2 pilihan. Pertama di kota A yang udah jadi kota industri, infrastrukturnya lengkap, dekat ke pelabuhan, dan tenaga kerjanya produktif. Buat memproduksi dan menjual 1 kontainer roti, kalian cuma butuh biaya 1 miliar rupiah. Kedua, di kota B yang berkebalikan dengan kota A. Efisiensinya rendah, infrastruktur jelek, dan sebagainya. Buat memproduksi dan menjual 1 kontainer roti, kalian butuh biaya 1,5 M. Mana yang bakal kalian pilih? Kalau dibandingkan sama negara Indonesia, investasi di Vietnam itu jauh lebih efisien. ICOR Vietnam dalam beberapa tahun terakhir berada di kisaran 3,5 sampai 4,5. Sementara Indonesia di tahun 2023 mencapai 6,33. Nilai ICOR yang lebih tinggi di Indonesia dibanding Vietnam ini mengindikasikan kalau Indonesia perlu investasi yang lebih besar untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang sama dengan Vietnam. Sebaliknya, butuh investasi yang lebih sedikit di Vietnam buat mencapai output atau pertumbuhan ekonomi. Efisiensi ini merupakan hasil kombinasi dari semua upaya yang dilakukan pemerintah Vietnam yang udah kita bahas tadi. Selain itu, indeks ini juga dipengaruhi banget sama kondisi geografis. Karena di negara kepulauan kayak Indonesia, udah pasti biaya buat supply chain itu lebih mahal kalau misalnya ada mobilisasi antar pulau. Tahun 2018, mulai terjadi ketegangan antara US dan China. Ketegangan ini menjadi asal mula perang dagang 2 negara raksasa tersebut. Vietnam sangat diuntungkan dengan kondisi ini. Sebagai negara yang terletak di sepanjang Laut Cina Selatan, Vietnam memiliki akses langsung ke jalur maritim utama dunia yang membuat perdagangan internasional menjadi lebih efisien. Akses ini menjadikan Vietnam jadi pusat manufaktur dan ekspor yang menarik. Dan karena kebetulan Vietnam berbatasan dengan negara Cina, Vietnam jadi lebih mudah terhubung sama rantai pasok regional. Perusahaan-perusahaan yang ingin memindahkan operasi dari China karena perang dagang melihat Vietnam sebagai pilihan ideal karena logistik yang sederhana dan biaya yang murah. Banyak perusahaan global yang mencari lokasi manufaktur baru untuk menghindari tarif tinggi, dan Vietnam muncul sebagai pilihan utama. Di tengah perang dagang yang mengancam perekonomian banyak negara, Vietnam justru ketiban rezeki nomplok karena kebetulan punya keunggulan secara letak geografis. Tapi, semua ini tidak akan berhasil kalau Vietnam sebelumnya tidak membangun lingkungan yang sangat kondusif dan efisien
buat investasi dan perdagangan. Kalau dibandingkan dengan Vietnam, Indonesia memang jauh lebih besar secara skala ekonomi dan industri. Termasuk secara GDP per kapita, Indonesia masih di atas Vietnam. Tapi dengan berbagai strategi yang dilakukan Vietnam seperti sekarang, gak menutup kemungkinan kalau Vietnam bisa menyalip perekonomian Indonesia. Apalagi persentase pertumbuhan ekonomi Vietnam sekarang udah di atas Indonesia. Vietnam bakal jadi ancaman serius buat Indonesia dalam bersaing di pasar ekspor global dan menarik investasi asing. Tapi di sisi lain, Indonesia juga bisa jadi diuntungkan sedikit atau banyaknya oleh pertumbuhan ekonomi Vietnam yang masif seperti sekarang. Hubungan bilateral Indonesia dengan Vietnam ditargetkan bisa mencapai 18 miliar US dollar. Jadi bisa dibilang, kalau pemerintah kita pintar memanfaatkan hubungan bilateral dengan Vietnam, Indonesia bakal kecipratan rezeki juga dari Vietnam.